perlindungan-Mu terhadap kehidupan kami Tuhan. Kuasa darah-Mu telah melingkupi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari bawa korban syukur kami, pujian dan bibir kami, dan menjadi persembahan yang agung di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar dengan hebat karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau sang perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapa Ibu sekalian. Haleluya. Dialah satu. Dialah satu. Betul satu.
segala puji hormat kemuliaan kebesaran hanya bagimu di tempat yang mati ini. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita akan menyanyi lebih lagi. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kami mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengenal Engkau sebagai perlindungan kami Tuhan, gunung batu kami Bapa. Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu sampai jatuh tergeletak, dan tangan-Mu akan senantiasa menopang kami. Sebab Engkau senantiasa bersama kami Tuhan. Kami bersandar kepada Engkau sekalipun kami mau menyertai kami Bapa. Haleluya.
berjalan bersama kami. Tanganmu yang mengganti hidupku, ku yakin kau bersama kami. Amin, mari kami percaya ya Tuhan.
kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga kami, bahkan kota kami, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yang berkuasa untuk menyertai kehidupan kami. Oleh karena kehidupan kami ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, seperti di dalam janji firman-Mu, oleh ganda dan tongkat Allah, Engkau menyertai umat-Mu bahkan di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Oleh karena itu kami, ya Tuhan, mempercayakan hidup kami di dalam perlindungan Allah kami yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat datang ke dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan kepada kami ya Tuhan keyakinan akan janji-janji perlindungan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Shalom buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui akal, memenuhi hidup kita semua. Amin Bapak Ibu saudara. Ya, oleh karena itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, dan juga Tuhan Yesus hadir di setiap rumah-rumah ya sidang jemaat kita, dan tentunya di dalam rumah setiap orang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan surat penggembalaan buat seluruh jemaat CWS Gatusbroto Medan. Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Memperhatikan situasi yang berkembang tentang perluasan penyebaran COVID-19, himbauan Presiden Joko Widodo dan seruan Gubernur Sumut agar massa di Kota Medan tidak berkumpul melebihi 10 orang dalam rangka mencegah penyebaran wabah corona atau COVID-19 sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan juga di dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Maka Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai gembala sidang saya memutuskan: 1. Memindahkan ibadah raya pukul 7, pukul 9.15, pukul 1 siang, dan pukul 5 sore. Sementara di rumah masing-masing jemaat dengan panduan dari gereja pada minggu yang akan datang, yaitu tanggal 29 Maret 2020, sambil mengikuti perkembangan dan arahan pemerintah selanjutnya. Yang kedua, jemaat diminta untuk beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan liturgi ibadah yang akan sebentar dibagikan saat Bapak Ibu Saudara pulang, dan juga akan di-share di WhatsApp group, di Facebook, dan di media sosial lainnya. Yang berikutnya juga dapat mengikuti ibadah streaming melalui channel YouTube multimedia GSJ CWS Gatusbroto, yaitu nanti pada hari Minggu tanggal 29 Maret yang akan datang. Yang ketiga, menghimbau jemaat GSJ CWS Gatsu untuk mengikuti arahan pemerintah tentang social distancing dengan cara menjaga jarak aman apabila berada di tempat umum dan tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Karena hanya dengan cara demikian kita membantu pemerintah dan para petugas medis yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan
di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer setelah melakukan kegiatan. Yang kelima, berdoa bagi keselamatan bangsa, negara, jemaat, dan seluruh keluarga yang kita cintai, supaya bencana ini cepat berlalu dari negeri ini. Pemerintah kita yang saat ini berusaha dengan sangat antusias untuk mengatasi bencana ini, dan juga untuk dokter dan para medis yang telah bekerja dengan sangat keras untuk mengobati saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Yang keenam, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dalam hal ini seperti kedukaan, sakit, dapat menghubungi Ibu Ade dan juga Saudari Elizabeth. Yang ketujuh, jemaat yang akan memberikan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan umum, janji iman maupun persembahan misi dapat memberikannya melalui bank yang ada di buletin atau di warta gereja yang dibagikan setiap minggu pertama, dan juga melalui aplikasi. Nanti penjelasannya Bapak Ibu bisa melihat di video pengumuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah surat penggembalaan ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh jemaat atau simpatisan GSJ CWS Gatsu yang sangat saya kasihi. Tuhan Yesus pasti menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini, karena itulah janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Medan, 22 Maret 2020, Pendeta Daniel, Gembala Sidang. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari ya di dalam Injil dan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya terutama pada gereja mula-mula di Yerusalem, maka kita menemukan bahwa peribadatan pada masa itu dilakukan ya, yang pertama di bait Allah dan yang kedua di rumah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi kita pada saat ini menghadapi penyebaran virus COVID-19, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita akan lakukan minggu yang akan datang dan juga minggu-minggu selanjutnya bila pemerintah ya menghendaki demikian, maka apa yang kita lakukan dan yang kita sudah putuskan, baik gereja kita dan juga banyak gereja-gereja yang lain, Bapak Ibu Saudara, itu adalah alkitabiah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa berdosa atau merasa bersalah ketika kita tidak bisa datang ke gedung gereja. Oleh karena mengapa Saudara? Oleh karena di gereja mula-mula di Yerusalem, ibadah dilakukan bukan hanya di bait Allah, tetapi juga di rumah-rumah. Dan saya juga mengajak kita membuka di dalam Markus pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melayani di bait Allah, tetapi di rumah-rumah. Kita semua tahu bagaimana Tuhan Yesus hadir di rumah Sakyus pemungut cukai, dan juga Yesus mengadakan jamuan makan di rumah Matius pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah pola perjanjian baru, ya tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajar
di bait Allah dan juga di rumah-rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus bukan hanya tertarik saudara hadir di bait Allah, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah juga sangat tertarik untuk hadir di rumah-rumah jemaat, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun minggu depan kita tidak akan berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini untuk beribadah, bukan berarti kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan kata gereja itu bukan menunjuk kepada gedung, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang disebut dengan gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keluarga kita adalah gereja juga, Bapak Ibu Saudara. Karena keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti apa itu arti gereja. Arti gereja yang pertama adalah tempat Allah bekerja. Katakan amin, saudara. Ya, dikatakan bahwa ketika Yesus ada di Kapernaum, dia ada di sebuah rumah. Dan di rumah tersebut, saudara, Tuhan Yesus bekerja, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga di rumah itu terjadi mujizat. Jadi mujizat bukan yang terjadi di ibadah-ibadah di gedung gereja. Di rumah-rumah kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya share kepada saudara bahwa arti gereja yang pertama adalah tempat Allah bekerja, saudara. Karena apa? Karena saudara, yang kedua Allah hadir. Ya, bukan hanya di gereja, tetapi Allah juga hadir di dalam rumah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun minggu depan kita tidak bisa datang ke gedung gereja untuk beribadah bersama-sama, kita dapat melakukan ibadah di rumah-rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu di Kapernaum, saudara, ketika didapati Yesus hadir di sebuah rumah, maka orang datang dan mereka mendengar Tuhan, saudara, mengajar di rumah yang ada di Kapernaum. Karena apa? Karena Tuhan bukan hanya hadir di gereja atau di gedung gereja, tetapi Tuhan juga hadir di rumah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita jadikan rumah kita menjadi tempat kehadiran Allah. Katakan amin, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah berkecil hati. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bersedih oleh karena saudara tidak dapat
ya pergi ke gedung gereja untuk beribadah. Karena mengapa? Oleh karena Allah kita hadir di rumah kita. Karena mengapa, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tertarik untuk tinggal di sebuah gedung yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa, Saudara? Kalau minggu yang akan datang gedung ini tidak ada ibadah, berarti gedung ini kosong. Tuhan tidak akan hadir di sini kalau gedung ini kosong. Itu artinya Tuhan hadir ketika firman Allah berkata 2-3 orang berkumpul. Nah, oleh karena itu kalau di rumah kita berkumpul bersama dengan suami, dengan istri, anak-anak, mertua, menantu, Bapak Ibu Saudara, dan kita memanggil nama Yesus, maka Yesus hadir di rumah kita. Katakan amin, Saudara. Yesus hadir di rumah kita. Dan kalau Yesus hadir di rumah kita, maka dia akan bekerja, Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar kesaksian bagaimana Bang Filemon ya dengan Sheila ketika di rumah mereka berdoa untuk saudari Deka yang kaki kanan dan kaki kirinya panjang sebelah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kaki saudari Deka yang panjang sebelah bisa rata kembali ketika Bang Filemon dengan juga Kasela dan juga Gracia mereka berdoa di rumah sambil mereka menjamak kaki dari saudari Deka sehingga kaki yang kiri kanan panjang sebelah bisa rata kembali, dan mujizat itu terjadi di rumah. Karena apa? Karena Tuhan hadir dan Tuhan bekerja di rumah kita ketika kita memanggil nama Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, arti dari gereja bukan hanya Tuhan hadir, tetapi Tuhan mau bekerja di rumah kita. Dia dapat menjamah suami kita, dia dapat menjamah istri kita, dia dapat menjamah anak-anak kita, dia bahkan bisa menjamah saudara karyawan kita, pegawai kita yang mungkin bersama-sama beribadah di rumah kita. Dan yang ketiga, Saudara, arti dari gereja adalah tempat berkat Allah mengalir. Katakan amin, Saudara. Ya, hari-hari ini ada banyak orang, Saudara, ya sedang mengalami ketakutan. Ya, pergi kemanapun was-was, Bapak Ibu Saudara. Kita pergi kemanapun, Saudara, memang kita harus tetap waspada. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudara mau pergi cuci tangan, dan setelah pulang cuci tangan, Bapak Ibu Saudara, di tempat air mengalir. Ya, dan juga kalau tidak ada air mengalir, Bapak Ibu Saudara boleh memakai sanitizer. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya ketika Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah-rumah kita masing-masing, Allah akan mengalirkan berkatnya. Katakan amin. Ada berkat sukacita di tengah ketakutan. Ada berkat damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita yang galau. Ada berkat mujizat yang dapat Allah kerjakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau rumah tangga kita adalah gereja, lalu pertanyaannya, siapa gembala sidangnya? Kepala gembala sidangnya adalah siapa, Bapak Ibu Saudara? Ya, bapak kita, ayah kita, Saudara. Para suami adalah imam ya bagi istri dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu sejak minggu depan nanti para suami, para bapak, Saudara akan memimpin ibadah. Ya, gereja nanti akan menyediakan liturgi ibadah di rumah, Saudara. Ya, nanti akan dibagikan. Apakah sudah dibagikan? Ya, yang tidak hadir di dalam ibadah pagi ini kita sudah share ya di grup WA, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk nanti yang minggu akan datang, ya minggu ini kita sudah bagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam WhatsApp grup, karena ada liturgi ibadah yang kita telah share di grup WA CWS Membangun ya, dan juga di grup kaum Bapak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi arti gereja yang ketiga adalah tempat Allah mengalirkan berkatnya, Saudara. Ya, sekalipun kita tidak berkumpul beribadah minggu depan di gedung gereja ini, kita tetap dapat merasakan sukacita Allah di rumah kita. Katakan amin, Saudara. Ya, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera Tuhan ya di rumah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan takut, Saudara.
Ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, kita ingat yang pertama, Allah hadir di rumah kita. Dan kalau Allah hadir, Dia dapat melindungi setiap keluarga kita. Katakan amin, saudara. Yang kedua, Allah hadir bukan hanya untuk lihat-lihat atau kongko-kongko, saudara. Ya, orang Jakarta bilang, tetapi Dia mau bekerja. Dia mau menjamah hati kita. Dia mau menjamah tubuh kita yang sakit. Dia mau memberikan damai sejahtera di dalam hati kita yang sedang susah, atau di dalam pikiran kita yang sedang susah. Dan yang ketiga, saudara, Allah mau mengalirkan berkat-Nya kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, Bapak Ibu Saudara, harus terhalang oleh karena kondisi yang sedang kita alami ya sebagai bangsa pada hari-hari ini. Ya, itu akibatnya Bapak Ibu Saudara bisa ya kepada masalah finansial, tetapi kita percaya ya, Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya bagi kita. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut ya, seperti kata Tuhan Yesus kepada Yairus, ya percaya saja bahwa kita ya akan melewati wabah virus COVID-19 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tetaplah berdoa di rumah masing-masing untuk pemerintah kita, ya, untuk para medis kita, dokter, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka mempertaruhkan nyawa Bapak Ibu Saudara untuk bekerja, ya, untuk merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Mari kita berdoa, saudara, ya, untuk semua keluarga kita, untuk semua jemaat kita, agar mereka diberikan kekuatan dan iman mereka tetap kuat dan tetap percaya mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu. Kami bersyukur akan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan tidak pernah ya Tuhan melepaskan umat-Mu. Karena janji firman-Mu, gada dan tongkat Allah menyertai kami semua. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan lagu yang terakhir tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Ku tak
ini Engkau menyertai dan menolong setiap umat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah, untuk kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang seminggu ke depan ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan iman untuk terus mengandalkan dan percaya kepada penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih kita ucapkan pada Bapak Pendeta dan Yakub yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan di tempat ini maupun di dimanapun dia berada. Juga kita berdoa kepada Julie dan James putra beliau. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menyaksikan kegiatan CWS sekan dan minggu yang lalu, akan menyapa saudara Bapak di antara kita yang baru pertama sekali hadir berbakti bersama-sama dengan kami. Boleh saudara mengangkat tangan saudara. Baik, ada satu di sebelah kanan. Puji nama Tuhan. Dengan senang hati kami menyambut Ibu telah datang di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan kegiatan CWS minggu lalu dan minggu yang akan datang serta pengumuman-pengumuman selanjutnya yang akan kita ikuti bersama-sama. Saudara semua selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sikap mau bayar harga untuk saling memberkati adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Bersama saya Memonita Manalu, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona, WHO dan pemerintah menghimbau agar kita menjaga kontak fisik dengan orang lain, terkhusus mereka yang terjangkit COVID-19. Oleh karenanya, mulai dari minggu ini, kita akan melakukan penyambutan jemaat dengan cara yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan cara memberi salam hormat. Kami menghimbau kepada jemaat untuk mengenakan masker bagi yang sedang demam atau flu dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Gunakanlah antiseptik hand sanitizer sebagai solusi untuk mencegah penularan virus sebelum dan sesudah Anda beribadah. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh,
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapatkan buletin bulanan agar dapat mengambilnya di counter depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa agar dapat tetap berada di tempat duduk setelah ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, sekarang ada dua cara, yaitu dengan cara konvensional dengan memasukkan uang ke dalam amplop persembahan atau dengan cara men-scan kode QR yang ada di amplop persembahan. Bagaimana caranya? Sekarang persembahan bisa dengan scan kode QR. Persembahan dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi seperti Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Temukan kode QR di gereja Anda, di standing poster, tin card, atau di stiker. Buka aplikasi yang ingin digunakan dengan scan kode QR. Masukkan nominal persembahan Anda. Konfirmasi. Masukkan PIN Anda. Konfirmasi. Persembahan Anda berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Minum air putih yang hangat supaya kalau ada di leher kita agak-agak kering gitu ya, tidak akan larut masuk ke lambung. Dan seandainya pun virus itu ada ataupun virus itu mau masuk dalam tenggorokan kita, dia akan larut di dalam lambung dan asap lambung itu akan menghancurkan virus-virus tadi. Jadi itu mungkin salah satu saran-saran bagi kita semua untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian jangan lupa istirahat yang teratur, jangan bergadang, tidur 8 jam dalam satu hari. Kemudian jangan minum es krim, selain dari uang kita juga habis, juga tidak baik untuk kesehatan kita. Yang keempat, pulang gereja ini boleh cuci tangan di kamar mandi 20 detik minimal dan pakai sabun yang sudah disediakan oleh gereja. Saja mungkin hubungan kita. Dan sementara kita mempersiapkan operatornya, kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih untuk segala-Mu yang melingkupi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu boleh hadir lagi pada pagi hari ini, tempat ini Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, berkat yang daripada-Mu. Terima kasih, pujian nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami, memberkati setiap tangan yang memberi pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, berkatilah setiap keluarga, setiap tangan yang memberi. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan kita angkat pujian Takut Awal Yesus. Takut akan hari esok, namun langkahku gerak, bukan surya ku harapkan, hanya surya keadaan.
Keluaran pasal 11 ayat 7. Keluaran 11 ayat 7 sama-sama kita membaca saudara. 3 ya. Tetapi kepada siapa juga dari Israel, seekor anjing pun tidak akan berani membohong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, Engkau membuat perbedaan antara kami dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah biji mata Tuhan. Tuhan, kalau dunia dikhawatirkan dan takut akan COVID-19 ya Tuhan, bahkan juga bangsa kami, negara kami juga Tuhan merasa khawatir akan ancaman daripada COVID-19. Kami percaya Tuhan pada perlindungan-Mu ada atas kami, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan datang menyertai kami. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Indonesia, kiranya Tuhan memulihkan Indonesia daripada COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar daripada COVID-19 ya Tuhan Yesus. Engkau lebih besar ya Tuhan. Kami tidak akan membesar-besarkan Tuhan nama daripada COVID-19, tapi kami akan membesarkan nama Tuhan di atas segala nama. Jadi rasanya kami dapat diselamatkan, kami mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat tenaga medis di Indonesia. Kau berikan hikmat kepada mereka, kesehatan dalam menangani virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, Engkau mencintai para medis Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas pelayanan mereka ya Bapa. Sehingga juga mereka Tuhan dapat terhindar daripada virus COVID-19 ya Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan supaya semakin melekat kepada Tuhan dan tidak mudah terprovokasi dengan keadaan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat bangsa kami, Engkau melihat Tuhan negeri kami Tuhan Yesus. Engkau melihat juga anak-anak Tuhan ya Tuhan. Kalaupun Tuhan kami minggu depan akan beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di sana. Waktu kami menyebut nama Tuhan, waktu kami berseru kepada nama Tuhan, Engkau hadir di sana ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau tidak akan mengurangi Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa supaya wabah virus corona cepat berlalu dan tidak ada lagi korban jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong bangsa kami, Engkau akan menolong Tuhan dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa kesembuhan total bagi pasien positif COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada mereka Tuhan yang sekarang mengalami sakit Tuhan, mengalami virus COVID-19 ya Bapa di surga, dalam nama Yesus kami usir, kami tolak yang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah masyarakat terkondusif dan bijak dalam menanggapi informasi, supaya kami Tuhan dengan bijaksana Tuhan menerima informasi yang ada baik dari multimedia ya Bapa di surga, sehingga kami boleh teguh kepada Tuhan, terpercaya kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Juga Tuhan, oleh karena pengaruh dari virus COVID-19 Tuhan mungkin akan mengancam perekonomian Indonesia, supaya Tuhan telah berjaga Tuhan Yesus, sehingga ekonomi Indonesia tetap stabil ya Tuhan Yesus. Usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan tetap berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, walaupun Tuhan mempengaruhi keadaan ekonomi secara global, baik bukan secara nasional ya Bapa, tapi kami percaya anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada dalam marketplace mereka, Tuhan Engkau berkati Bapa di surga. Engkau lindungi Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak-Mu tetap Tuhan dapat hidup dengan aman dan nyaman ya Tuhan Yesus. Tuhan, buat pemerintah Indonesia berikan hikmat, kekuatan, kesehatan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini Bapa. Tuhan, Engkau telah mengangkat pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami, presiden kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah yang terkecil ya Tuhan. Para pemimpin kami memberkati Bapa, sehingga Tuhan kami boleh hidup dalam negara kami cinta ini dengan aman dan nyaman dalam perlindungan Tuhan
Dengar doa kami ya Bapa. Kami Tuhan minta berkat daripadamu lewat hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata amin. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat berkumpul. Sampai jumpa pada hari dan kesempatan yang akan datang.